Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ridwan ME selaku dosen pengampu mata kuliah praktik profesi ekonomi syariah dan teman-temanku seperjuangan yang saya sayangi dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan bagi kita semua, sehingga kita bisa melakukan kuliah daring pada pagi hari ini dengan keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW yang telah kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Sebelum pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Naila Jusna. Yang kedua, Muhammad Fajar Taufik. Yang ketiga, Leni Erlina Dwi Anggraini. Yang keempat, Dina Aprilia Susanti. Dari kelompok 1 akan memaparkan materi yang berjudul Perkembangan Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan mencoba memaparkan materi yaitu mengenai sejarah perkembangan ekonomi syariah. Perkembangan ekonomi syariah adalah wujud dari upaya menerjemahkan visi Islam rahmatan lil alamin, kebaikan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi alam semesta, termasuk manusia di dalamnya. Ekonomi syariah yang ada sekarang teori dan praktik. Yang dimaksud ini adalah hasil nyata dari upaya operasionalisasi bagaimana dan melalui proses apa visi Islam tersebut dapat direalisasikan. Perkembangan ekonomi syariah adalah salah satu harapan untuk mewujudkan visi Islam tersebut. Hal ini karena ekonomi Islam adalah satu bentuk integral dalam mewadahi, sebagaimana dinyatakan Marsa, dua kekuatan besar yang mempengaruhi kehidupan dunia, yaitu ekonomi dan agama. Terintegrasinya dua kekuatan ini di dalam satu wadah ekonomi Islam adalah merupakan penyatuan kembali bahwa kehidupan ini berhulu dan bermuara pada satu, yaitu Allah. Secara prinsip tauhid adalah menekankan kesatuan alam semesta, kesatuan kebenaran dan pengetahuan, serta kesatuan hidup atas dasar dan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam berasal dari ayat Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 77, yang artinya, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat, dan janganlah kamu berbuat melupakan kebahagiaanmu dari duniawi, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Perkembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia masih belum begitu pesat seperti negara-negara lain. Perkembangan itu dikelompokkan menjadi perkembangan industri, keuangan syariah, dan perkembangan ekonomi Islam non-keuangan. Industri keuangan syariah relatif dapat dilihat dan diukur perkembangannya melalui data-data keuangan yang ada, sedangkan yang non-keuangan perlu penelitian yang lebih dalam untuk mengetahuinya. Di Indonesia, praktik ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah, sudah ada sejak tahun 1992, diawali dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia dan bank-bank pengkreditan rakyat syariah. Namun, pada dekade hingga tahun 1998, perkembangan bank syariah boleh dibilang agak lambat. Pasalnya, sebelum terbitnya
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak ada perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank syariah kecuali Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan PP Nomor 72 Tahun 1992. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil. Selebihnya, bank syariah harus tunduk pada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional, karena manajemen bank-bank syariah lebih cenderung mengadopsi produk-produk perbankan konvensional yang disyariatkan. Di sektor perbankan, hingga saat ini sudah banyak cabang-cabang atau layanan dari bank syariah seperti bank umum syariah, unit usaha syariah yang konvensional, bank konvensional, terus kantor cabang termasuk kantor cabang pembantu, unit pelayanan syariah, dan lain sebagainya. Aset perbankan syariah per Maret 2007 lebih dari 28 triliun dengan jumlah dana dari pihak ketiga hampir 22 triliun. Meskipun aset perbankan syariah baru mencapai 1,63% dan dana pihak ketiga yang dihimpun baru mencapai 1,64% dari total aset perbankan syariah per Februari 2007, namun pertumbuhannya cukup pesat dan menjanjikan. Proyeksi pada tahun 2008, share industri perbankan syariah diharapkan mencapai 5% dari total industri perbankan nasional. Di sektor pasar modal, produk keuangan syariah seperti reksadana dan obligasi syariah juga terus meningkat. Sekarang ini 20 reksadana syariah dengan jumlah dana kelola 638,8 miliar rupiah. Jumlah obligasi syariah sekarang ini mencapai 17 buah dengan nilai emisi mencapai 2,209 triliun rupiah. Kemudian di sektor saham, pada tanggal 3 Juli 2000, BEJ meluncurkan Jakarta Islamic Index atau JII. JII merupakan indeks harga saham yang berbasis syariah, terdiri dari 30 saham emiten yang dianggap telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Data pada akhir Juni 2005 tercatat nilai kapitalisasi pasar sebesar 325,90 triliun atau 43% dari total nilai kapitalisasi pasar di BEJ. Sementara itu, volume perdagangan saham JII sebesar 348,9 juta lembar saham atau 39% dari total volume perdagangan saham, dan nilai perdagangan saham sebesar 322,3 miliar atau 43% dari total nilai perdagangan saham. Peranan pemerintah yang sangat ditunggu-tunggu dan oleh pelaku keuangan syariah di Indonesia adalah penerbitan Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Surat Berharga Negara Syariah atau SBSN. Di sektor asuransi hingga Agustus 2006 sudah lebih 30 perusahaan yang menawarkan produk asuransi dan reasuransi syariah. Namun market share asuransi syariah baru sekitar 1% dari pasar asuransi nasional. Di bidang multifinance pun semakin berkembang dengan meningkatnya minat beberapa perusahaan multifinance dengan pembiayaan secara syariah. Angka-angka ini diharapkan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan dan tingkat imbalan dari masing-masing produk keuangan syariah. Di sektor mikro, lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Mal wa Tamwil atau BMT terus bertambah. Demikian juga dengan aset dan pembiayaan yang disalurkan. Sekarang sedang dikembangkan produk-produk keuangan mikro lain seperti mikro insurance dan mikro mutual fund atau reksadana mikro. Industri keuangan syariah adalah salah satu bagian dari bangunan ekonomi syariah. Sama halnya dengan
ekonomi konvensional, bangunan ekonomi syariah juga mengenal aspek makro maupun mikroekonomi. Namun lebih penting dari itu adalah bagaimana masyarakat dapat berperilaku ekonomi secara syariah seperti dalam berperilaku konsumsi, giving behavior atau kedermawanan dan sebagainya. Selanjutnya tentang kontribusi Ibnu Khaldun dalam perekonomian. Ibnu Khaldun sendiri membahas aneka ragam masalah ekonomi yang luas, termasuk ajaran tentang tata nilai, pembagian kerja, sistem harga, dan hukum penawaran, dan juga yang lainnya. Berikut secara singkat akan dipaparkan pemikiran-pemikiran dari Ibnu Khaldun sendiri tentang ekonomi, antara lain yang pertama yaitu teori produksi. Menurut Ibnu Khaldun sendiri, produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional. Yang pertama yaitu tabiat manusia dari produksi. Menurutnya, pada satu sisi ini, manusia adalah bintang ekonomi. Tujuannya yaitu jelas, yaitu produksi. Yang B yaitu organisasi sosial dan produksi. Melakukan produksi bagi manusia sangatlah penting. Jika manusia ingin hidup dan mencari nafkah, maka ia harus makan. Ia juga harus memproduksi makanannya, karena hanya dengan tenaganya ia tetap bisa mendapatkan makanan. Yang C yaitu organisasi internasional dari produksi. Sebagaimana terdapat pembagian kerja di dalam negeri, terdapat pula pembagian kerja secara internasional. Untuk teori yang kedua yaitu teori tentang nilai, uang, dan harga. Yang pertama yaitu teori nilai. Bagi Ibnu Khaldun, nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. Untuk yang teori uang, uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia sejak peradaban kuno sampai sekarang. Yang C yaitu teori harga. Harga sendiri adalah hasil dari hukum permintaan dan juga penawaran. Yang ketiga yaitu teori distribusi. Menurut Ibnu Khaldun, harga suatu produk terdiri dari 3 unsur, yaitu laba, gaji, dan juga pajak. Gaji adalah imbalan jasa bagi produsen, dan untuk laba sendiri adalah imbalan jasa bagi pedagang. Sedangkan pajak adalah imbalan jasa bagi pegawai negeri dan penguasanya. Yang keempat yaitu teori siklus. Yang pertama yaitu siklus populasi. Produksi ditentukan oleh populasi. Semakin banyak populasi, semakin banyak pula produksinya. Untuk yang kedua yaitu siklus keuangan publik. Yang pertama yaitu ada pengeluaran pemerintah, yang kedua juga ada perpajakan. Sekian, selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau membacakan materi mengenai tantangan ekonomi syariah dalam menghadapi masa depan Indonesia di era globalisasi. Ekonomi syariah berpotensi menggantikan posisi ekonomi konvensional. Namun, dalam penerapannya banyak kendala dan tantangan yang dihadapi, antara lain masih diberlakukannya pajak ganda di perbankan syariah, belum siapnya dukungan sumber daya manusia ekonomi syariah, tidak ada kurikulum ekonomi syariah di sekolah terutama sekolah umum, sehingga pemahaman, kesadaran, serta kepedulian masyarakat mengenai ekonomi syariah ini masih rendah. Sebenarnya masih banyak sekali kendala dan tantangan yang harus dihadapi ekonomi syariah. Nanti bisa dibaca sendiri di makalah. Kemudian menurut identifikasi Bank Indonesia yang disampaikan pada seminar akhir tahun Perbankan Syariah 2005, kendala-kendala perkembangan bank syariah di samping imbas kondisi makroekonomi juga dipengaruhi oleh hal-hal yang pertama, jaringan kantor pelayanan dan keuangan syariah masih relatif terbatas. Kedua, sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam ekonomi syariah masih belum optimal. Yang ketiga, pemahaman masyarakat terhadap bank syariah sudah cukup baik, namun minat untuk menggunakannya masih kurang. Sedangkan hal-hal yang perlu dihadapi ekonomi syariah dalam menghadapi era globalisasi di Indonesia,
yaitu yang pertama adalah penguasaan teknologi. Kita semua sudah mengetahui bahwasanya pada era ini teknologi sangat dibutuhkan untuk melakukan segala aktivitas. Jadi ekonomi syariah perlu mengembangkan teknologi tersebut. Dalam Islam sendiri sebenarnya Nabi Muhammad juga sudah menganjurkan bahwasanya manusia perlu melakukan inovasi. Apabila inovasi tersebut bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain, artinya dia juga akan mendapatkan semacam pahala atau kemanfaatan dari apa yang telah diciptakannya tersebut. Kemudian yang kedua adalah pengembangan UKM berbasis syariah. Dalam hal ini strategi pengembangan UKM dapat dilakukan dengan hal-hal yang pertama, harus ada perubahan gaya hidup dari ketergantungan terhadap produk impor menjadi kebiasaan mengkonsumsi produk lokal. Kemudian yang kedua, harus ada perubahan sikap dan kebijakan dari pemerintah dalam memandang UKM, bahwasanya UKM ini harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Kemudian yang ketiga, industri UKM harus mendapat dukungan dalam mendapatkan input produktif yang lebih baik. Input produksi yang lebih baik, teknologi yang tepat guna, teknik pemasaran yang efektif, dan pelayanan lain yang memungkinkan mereka memiliki kemampuan bersaing dengan industri besar. Yang keempat, UKM harus mampu meningkatkan skill dan kemampuannya. Dalam hal ini, pemerintah tentu harus menyediakan fasilitas seperti fasilitas pelatihan kerja untuk pekerja UKM. Kemudian yang kelima, industri UKM harus diberi akses yang luas terhadap keuangan, di mana hal ini seringkali menjadi sumber masalah yang menghambat perkembangannya. Dan yang terakhir, pemerintah harus mampu mengeliminasi berbagai hambatan yang akan merintangi perkembangan dan ekspansi industri UKM. Selanjutnya yaitu tantangan dan inisiasi dalam implementasi ekonomi di Indonesia. Dalam upaya mengimplementasikan sistem ekonomi syariah di Indonesia, bagaimanapun akan dihadapkan pada berbagai tantangan. Adapun bentuk tantangannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kondisi politik. Tantangan kondisi politik berkait dengan kewenangan eksekutif dan legislatif dalam aspek kebijakan dan regulasi ekonomi. Yang kedua, kondisi sosiologis. Tantangan kondisi sosiologis ini berkait erat dengan kesiapan masyarakat dalam menerima ekonomi syariah untuk diimplementasikan. Hal ini muncul disebabkan karena sudah berabad-abad lamanya masyarakat Indonesia telah terbiasa dengan perilaku ekonomi konvensional. Yang ketiga yaitu kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, tantangan lain yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah menurunnya tingkat ekonomi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah difokuskan pada 3 hal, yaitu mengembangkan ilmu ekonomi syariah melalui dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, mengembangkan sistem ekonomi syariah melalui regulasi-regulasi yang mendukung, dan mengembangkan perekonomian umat yang dapat didorong dengan pengembangan ekonomi yang berbasis sektor real yang ditopang lembaga keuangan yang berbasis syariah. Cukup sekian pemaparan dari kelompok 1.
Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.